Jadi artinya bahwa saya kalau dibilang menurut beliau tidak tahu itu pura-pura saja. Tahu pada saat itu. Sehingga pada saat itu kan semacam terjadi persaingan antara saya dengan Pak Mugi dalam rangka merebut rekom dari Gerindra dan Nasdem. Itu nembung sama saya. Saya ini kebetulan kekurangan uang untuk kepentingan rekom. Saat itu seperti itu. Entah untuk biaya apa. Ini masih kurang. Nah, saya tolong panjenengan minjami saya 3 hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Wijayanto dalam channel Kabar Wahyu. Meski sudah lewat beberapa lama gambar perpisahan pasangan calon Bupati Haji Mugiono dengan calon Wakil Bupati Kiai Haji Ali Masyun belum berkesudahan dan masih menjadi misteri. Kini keduanya sama-sama maju dalam pilkada bukan sebagai kawan tetapi sebagai lawan. Beberapa waktu lalu saya sudah mewawancarai keduanya, namun belum menemukan jawaban jelas. Kiai Haji Ali Masyun sebelumnya mengatakan penyebab perpisahan karena adanya ketidaksepahaman, masalah yang sangat prinsip. Beliau tak menjawab pasti masalah apa itu karena tak ingin menyebutkan kekurangan orang lain. Beberapa lama kemudian saya mewawancarai Haji Mugiono yang menyebutkan tak tahu menahu alasan Kiai Haji Ali Masyun mundur. Secara panjang lebar, Haji Mugiono memaparkan kronologi hingga akhirnya berpisah dengan Kiai Haji Ali Masyun yang disebutnya tiba-tiba tanpa ada penyebab pasti yang diketahuinya. Setelah wawancara tersebut, saya dihubungi tim Kiai Haji Ali Masyun menyatakan ada hal-hal yang harus diluruskan dari pernyataan Pak Mugiono karena dinilai tidak benar dan bisa menimbulkan salah paham di masyarakat Demak. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya kembali ke Ponpes Al-Amin di Suguran Pranggen, sowan ke Kiai Haji Ali Masyun untuk mendengar dan mengetahui apa hal-hal yang dinilai tak benar itu. Namun sebelum itu, untuk menyegarkan ingatan kita, seluruh warga Demak, saya putar kembali wawancara terdahulu dengan Kiai Haji Ali Masyun dengan Haji Mugiono terkait alasan mereka berpisah. Monggo. Setelah sekian lama, walaupun belum sampai pada titik di mana saya harus untuk berkontestasi di sini, tapi sudah muncul ketidaksepahaman. Karena muncul ketidaksepahaman ini, saya pikir kalau misalnya saya teruskan, sekarang belum saja sudah seperti ini, apalagi kalau jadi nanti akan tukaran terus. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itulah maka saya kemudian matur sama para kiai, ini kok yang terjadi seperti ini. Ya, akhirnya para kiai menarik dukungannya juga terhadap saya berpasangan dengan Pak Mugi. Jadi artinya saya itu tetap ketika maju wakil Pak Mugiono ini juga atas perintah para kiai. Saya mundur juga atas perintah Pak Mugi. Saya hanya menjawab garis besarnya. Saya tidak ingin koar-koar mengenai kekurangan orang lain. Tapi yang jelas ini adalah persoalan prinsip yang menurut saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi apabila berpasangan dengan beliau. Maka ketika saya kemudian mohon kepada para kiai, ngirsulo istilahnya, Pak Kiai-Kiai itu merespon dan akhirnya menarik dukungannya dan saya diizinkan mundur, bahkan diperintah untuk mundur dari kongsi itu. Kalau saya ditanya, justru saya tidak tahu permasalahannya apa. Demi Allah saya tidak tahu. Kenapa? Tanggal 3 Juli malam itu saya sebagian kepala desa, Pak Yali Masyun, Pak Maskuri, Ketua Gerindra, itu
kita ngobrol bareng di rumahnya beliau, di rumahnya Yai Maksud. Kita menyamakan persepsi yang kemarin mungkin ada perbedaan. Tanggal 3 Juli malam. Jumat malam 1. Ya. Dan di malam itu, kalau kepada beliau sudah dinyatakan selesai. Ada perbedaan. Iya, misalkan ada kita harus ke Panangalat sudah selesai. Dan malam itu kepala desa bilang sudah selesai, tidak ada masalah. Berarti kita harus kompak jalan. Saya yang orang awam mengatakan sudah tidak ada masalah. Gitu ya, sudah tidak ada masalah. Selesai. Alhamdulillah Sabtu pagi tanggal 4 kami bersama-sama mengambil rekom Gerindra. Gerindra. Ya. Alhamdulillah kemudian 3 hari berikutnya kami dapat undangan dari Nasdem kalau Nasdem itu turun tanggal 11. Oh, nggih. Nah, tetapi tanggal 4 kami terima rekom Gerindra, tanggal 5 itu DPP P3 Pak Sekjen kemudian Gus Arwani itu pengen ketemu dengan Rois Suryah dan Tanfidiyah PCNU Demak untuk menanyakan apakah NU ini mendukung Pak Mugyali. Ya. Dan kesepakatan pertemuan itu di pondoknya Yi Hari Sodako Bugen. Setelah mau ada acara itu, saya siang sowan ke pondok, kami kondisikan, tapi hari itu Yai Maksud saya WA sudah nggak bales. Tanggal 5. Tanggal 5. Saya telepon juga nggak bisa. Sehingga jam 5 sore ada pertemuan yang rawuh Sekjen P3, Gus Arwani, Gus Yasin Wagub, kemudian Abah Zain, Suryah PCNU Demak, Pak Aminuddin selaku Tanfidiyah, rawuh semua. Tapi Pak Ali Maksud juga tidak mau, sudah tidak rawuh. Tidak mau rawuh itu. Dan setelah itu tidak bisa saya hubungi. Tidak bisa saya telepon, saya WA nggak balas. Dan WA-nya masih saya salurkan semua. Iya. Nah, akhirnya sampai tanggal 11 harinya 1 rekom turun Nasdem, beliau sudah nggak mau rawuh lagi ngambil. Tanpa ada komunikasi. Tanpa ada komunikasi. Mulai tanggal 5 tadi. Tanggal 5. Saya datang sudah beliau nggak ada di rumah. Sampai saya datang dengan lurah, saya di dalam mobil, coba Pak Lurah jenengan masuk dulu nanti, nggak ada. Nah, saya tidak bisa klarifikasi sampai hari ini. Dan sampai hari ini kami juga belum melihat surat pengunduran dirinya beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk kembali sowan ke sini. Hujan ya Mas tadi. Hujanan Pak. Wartawan harus begitu. Hujan apa? Sebatu maghrib. Yai, ini kita semua sudah melihat video dari Pak Mugiono terkait dengan alasan kenapa Pak Mugi dan Yai berpisah di tengah jalan. Saya masih ingat di dalam wawancara saya sebelumnya, Yai tidak menjelaskan panjang lebar mengapa alasan pisah, karena ini saya baca lagi, karena tidak ingin kuar-kuar mengenai kekurangan orang lain. Ini adalah hal yang sangat prinsip, itu saja yang. Tapi kemudian di dalam saya mendapatkan paparan yang lebih banyak kronologis dari versi Pak Mugiono yang sebagaimana yang kita lihat di video tadi sebelumnya. Mungkin satu-satu saja. Jadi
ya jelas saya menyampaikan, saya nggak biasa nulis tanya. Yaitu kalau pertemuan yang di sini dengan kepala-kepala desa itu awalnya kepala desa itu mau klarifikasi tentang apa? Tentang kenapa kok rekom dari Gerindra kok tidak turun-turun. Nah, pada malam itu Pak Maskuli juga datang ke sini. Debat ramai waktu itu. Sampai kata-kata para kepala desa itu keras. Beliau juga dikatakan mencela-mencela dan seterusnya. Beliau Pak Mugiono. Nah, pada saat itu kawan-kawan dari kepala-kepala desa yang di dalamnya di sini juga ada Pak Maskuli, dalam hal ini adalah Ketua DPC Gerindra, minta saya untuk memberikan sambutan. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya di sini. Sebenarnya pada saat itu saya sudah ada masalah sama Pak Mugiono. Sebelum pertemuan itu? Iya, sudah ada masalah. Ya sama, ketika kawan-kawan kok ada masalah begini, sebenarnya itu persoalannya apa, kan begitu. Tapi saya baca tentang kata-kata dari kepala-kepala desa itu ada keraguan-keraguan terhadap Pak Mugiono. Itu pada saat. Nah, pada saat saya ngomong begini, saya memang ngomong begini. Kalau saya, karena background saya itu agama, saya setiap hari berkutat di situ. Ya, saya melihatnya itu bagaimana sifat seorang pemimpin. Itu kan wajar-wajar saja, itu ideal saya. Nah, saya ngomong sama kawan-kawan, kalau saya itu punya prinsip, kalau saya melihat orang kok hanya sekedar casingnya saja, yaitu sama dengan prinsipnya iblis. Saya bilang gitu. Kalau saya melihat orang itu ya di samping casingnya, hartanya, jasadnya, juga moralitasnya. Karena antara casing dan moralitas itu tidak bisa dipisahkan bagi saya. Kalau saya melihat orang kok hanya casingnya saja, berarti aku ya podo iblis. Saya sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian ada kepala desa yang pada waktu itu kalau nggak salah Mas Bambang waktu itu mengira bahwa itu saya kayaknya iya. Beliau tuh mengira bahwa saya itu memarahi beliau. Akhirnya turun ngomongnya. Gitu. Akhirnya santer rasanya. Gitu. Karena yang dibicarakan adalah masalah rekom, kebetulan yang dari Gerindra sudah menyiapkan rekom kalau hari Sabtu tuh mau diberikan. Besok harinya setelah pertemuan malam itu. Nah, sebenarnya rekom ini sudah lama ditahan. Saya juga sudah diberitahu, Pak Mugiono juga sudah diberitahu. Tapi waktu itu informasi yang saya terima dari kawan-kawan di Gerindra mau yakin dulu tentang kesiapan paslon. Paslon dalam hal ini adalah saya dengan Pak Mugiono. Kesiapan apa ya? Kesiapan mungkin hari-harinya itu, atau mungkin ya biayalah finansialnya. Nah, karena itu kan ongkosnya juga besar. Itu loh. Sebelum rekom diberikan, Gerindra ingin memastikan kesiapan finansial itu. Nah, sehingga pada saat itu saya ketika diundang untuk mengambil rekom, saya juga komunikasi dengan pengurus Gerindra. Saya komunikasi dengan pengurus Gerindra itu, kira-kira kalau saya tidak datang bagaimana? Nah, seperti itu. Kira-kira kalau saya tidak datang bagaimana? Tidak datang untuk ambil rekom? Ambil rekom. Tidak apa-apa, bilangnya seperti itu. Karena saya sudah tidak siap untuk berpasangan dengan itu. Dan ini adalah dari pengurus Gerindra juga tahu, dan saya yakin Pak Guru juga tahu. Nah, ketika sampai di Gerindra,
karena saya tanya itu dijawab begini, paling-paling di sini itu nanti akan memalukan diri. Sehingga secara ekstrim saya mengatakan bahwa saya datang untuk dipermalukan. Artinya saya melihat bahwa ini belum ada kesiapan yang diminta sehingga itu ditahan lagi. Berarti kan saya malu tidak menerima Kesiapan finansial tadinya. Nah, ternyata kan diberikan. Iya. Hari Sabtu menikah. Sehingga pada saat di Gerindra itu saya juga melihat ketika memberikan rekom itu dengan saya juga dengan cara yang tidak seperti biasa. Pada saat itu saya juga malah ditegur oleh sekretaris, kalau tidak salah sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah. Ini kok wakilnya kok tidak cerah. Karena sebenarnya Pak Srianto terpaksa. Iya, Pak Srianto. Srianto Saputra ya. Gitu. Berarti masalah itu sebetulnya sebelum kepala desa datang ke sini dan mengambil kemudian esok harinya hari Sabtu mengambil rekom, sebenarnya sudah ada masalah ya? Sudah ada masalah. Apa ya biar kami semua juga mengetahui ini biar tidak menjadi drama misteri itu apa ya? Jadi tanggal 9 Juli beliau itu ngebel saya kalau saya diajak ke Jakarta. Tanggal 9 Juli. 9 Juli. Nggih. Jauh sebelum kepala desa datang malam itu. Nggih. Saya masih ingat karena di sini ada WA saya. Kemudian terjadi diskusi sampai dengan tanggal 11. Pada saat itu saya diajak ke Jakarta oleh beliau nelpon kalau beliau itu ditimbali di DPP Jakarta. Karena sebenarnya sudah ada konflik antara saya juga di internal Gerindra. Pada saat itu beliau ini jangan bilang sama siapa-siapa, tapi saya kan tidak bisa, saya tetap bilang sama ketua DPC Gerindra. Ini kok saya dikabari sama Pak Mugi ke Jakarta, ini bagaimana saya ikut ke sana apa tidak? Yang dari DPC Gerindra itu menjawab bahwa nak ditimbali DPPY pasti saya tahu. Pak Mas Kuring ya? Bilang seperti itu. Ya terus sebaiknya saya ke sana enggak? Beliau bilang enggak usah aja gitu. Nah pada waktu itu karena Pak Mugi bersikeras mengajak saya ke Jakarta, saya bertanya urusannya apa. Nah, beliau mengatakan bahwa ini adalah urusan gajah sama gajah. Gajah sama gajah. Saya akan menjadi penengah. Bahasanya beliau seperti itu. Enggak, intinya apa? Itu sebenarnya di DPC yang lain juga diperlakukan seperti itu, kata Pak. Diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya rekomnya masih ditahan. Akhirnya DPC itu dipanggil ke DPP Gerindra untuk mengambil rekom maksudnya. Dan nak rekomnya kan 2, saya bilang gitu. Ya itu yang menang kan DPP. Seperti itu. Saya mengatakan begitu karena sebenarnya saya sudah tahu kalau rekom DPC sudah jadi, tinggal tarik menarik tadi. Finansial benar-benar siap apa enggak istilahnya itu. Gitu. Nah saya kan tidak mau ke Jakarta loh. Wong yang kita ajak kerjasama itu kan DPC. Saya bilang gitu. Saya ngasih ngomong ekstrim sama beliau, Pak, jenengan itu siapa, saya itu siapa. Jenengan itu bukan asli kader Gerindra, saya juga bukan asli kader Nasdem. Kita kan nunut, ini namanya adu domba. Tapi beliau bersikeras tetap, saya pokoknya lebih niku Bang Sugi namanya. Bang Sugiono itu orang yang dimintai tolong beliau di DPP Gerindra. Nah, pada saat itu memang kebetulan om saya punya acara sehingga saya tidak mau ke Jakarta. Tapi memang asli saya tidak mau karena saya juga ngestokake dewe DPC. Tidak usah kalau itu ada DPP yang memanggil pasti DPC tahu. Ini tidak ada. Gitu. Itu salah satu komunikasi yang tidak berjalan baik antara atau ada masalah lain. Jadi asal-asalnya itu walaupun saya sudah tanda tanya dalam hati saya lama tentang ya
maaf saya memberikan penilaian lah, karena pasangan saya kan saya harus memberikan penilaian. Iya. Nah pada saat itu beliau kan kemudian ke Jakarta, kemudian pulang. Jadi kalau tidak salah berangkat Jumat, pulangnya hari Senin. Tanggalnya saya lupa. Iya. Juni ya gitu. Itu Juni. Juni ya, Nah, masih Juni. saya dapat berita pada saat itu kalau hari Senin beliau juga mau menemui Ketua DPC Gerindra Iya. untuk memperlihatkan kesiapannya. Siapan finansial tadi. Nah, itu waktu itu saya inten sama Partai Gerindra yang resmi di DPC sama di Iya. DPC, saya inten sekali. Nah, karena saya tidak ikut ke Jakarta, mungkin beliau tidak berkenan, dan saya juga bersih tegang leher karena perbedaan persepsi. Persepsi karena Kiai tidak harus ke DPP karena tadi dari Pak Mas Kuri tadi. Dan beliau kita pokoknya ke sana gitu. Nah setelah pulang beliau itu udah mulai mendistorsi saya. Masalah terjadi sejak itu ya? Jadi Atau sebelumnya juga ada? belum, jadi Belum, mulai itu ya? mulai itu. Jadi beliau itu WA adik saya dikirimkan ke saya, wah ngomongnya nggak enak, kasar-kasar. Malah ada beberapa yang itu ada yang dihapus, mungkin setelah berpikir terlalu kasar, bukan seperti itu. Nah, itu dilakukan lagi juga kepada tim yang mestinya dekat sama saya, dikatakan lagi kepada orang yang justru mempertemukan saya dengan beliau. Akhirnya mereka juga memanggil saya. Kok gini nih gimana Kiai? Mendistorsi bagaimana? Iya. Jadi begini, antara lain ya itu saya suruh bergerak tidak mau. Setiap kali saya WA selalu saya ada acara, selalu ada acara. Begitu. WA kepada Saya. iya. Itu beliau bilangnya sama tim yang mendampingi saya. Oh enggak. Oke. Dalam hal ini adalah teman HPP. Ya, karena tim itu hadir di Mugi Ali karena saya, kan otomatis bilang sama saya. Ternyata ini kan seperti itu. Kok ada komunikasi yang Tidak sehat. tidak sehat gitu? Saya bilang, ini persoalan saya gerak atau tidak gerak. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulannya Juli apa? Iya. Bulan Ramadan itu sudah ada pertemuan antara tim Gerindra dengan Nasdem. Pada saat itu disepakati bahwa kita bergerak ketika tim terbentuk, anggaran juga sudah ditetapkan. Iya. Karena selama anggaran itu belum ditetapkan dan tim belum terbentuk, maka saya tidak bisa bergerak. Iya. Karena terus terang memang beliau itu sejak awal menanggung biaya ini 100%. Pak Mugian. Iya. Iya. Ya dari masalah ketidaksepahaman ke Jakarta, kok efeknya sedemikian panjang, distorsi dan lain-lain. Jangan-jangan ada hal-hal lain. Ya, saya hanya menduga-duga karena ini adalah persoalan internal keluarga Gerindra. Yang saya pahami pada saat itu bahwa Pak Mugi itu tidak sepaham dengan Gerindra di DPC dan DPD yang notabene adalah partai yang mengusung beliau. Bypass itu. Nggih. Tidak sepaham karena Pak Mugi langsung ke DPP. DPD. Sehingga DPC dan Dilangkai. itu ada masalah di situ awalnya. Nah, saya memahaminya seperti itu. Bahkan ketika Rekom ini turun kan juga tidak melalui DPD. Dan ini saya yakin ketua DPD-nya tahu, ketua DPC-nya juga paham. Seandainya sekarang itu dia hanya pura-pura tidak tahu saja. Injih. Gitu. Sehingga ketika ambil Rekom Gerindra itu sebetulnya sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Sudah ada masalah yang hari-hari sebelumnya meninggal. Ya. Jalsah mengusulkan Pak Mugi dan
Yai Ali Masyun. Di dalam perjalanannya kan pisah karena masalah yang Yai sebutkan tadi, finansial, komunikasi lain-lain. Di dalam proses pisah itu kemudian bagaimana Yai? Apakah ada persaingan antara Yai dan Pak Mugi kaitan dengan di Gerindra atau bagaimana di prosesnya? Jadi itu kan begini, jalsah itu diadakan adalah untuk membuktikan bahwa Mugi Ali itu banyak dukungan. Iya. Dukungan dari para ulama di jalsah. Sekali lagi, Mugi Ali. Iya. Mugi Yono dan Ali Maksud. Diharapkan setelah ada dukungan seperti ini diinformasikan ke DPP PDIP itu bisa berpengaruh karena beliau selalu berkata bahwa nanti rekom PDIP akan turun ke kami. Beliau Pak Mugi. Nah, itu dikuatkan, panggung kita kuasai pada saat itu. Ada jalsah disusul dengan HPPN, paguyuban kepala desa, BPD, ya itu kan. Semua itu adalah nanti akan diinformasikan ke Jakarta. DPP. Ini bentuk dukungannya. Dukungan real. Bukan real. Gitu. Sehingga rekom dia turun. Ternyata kan tidak. Nah, dalam perjalanannya sekali lagi saya sampaikan, karena saya berpasangan beliau, tentu dalam perjalanan ini juga kan ada penilaian-penilaian dari saya, ada kemudian mungkin perbedaan pendapat, gitu kan? Sehingga sebenarnya fase itu sudah pernah Mugi Ali wis putus mandek setelah jalsah. Setelah jalsah dan perjalanan. Nah, putus mandek itu karena saya sudah merasa tidak betah dengan beliau. Kenapa saya tidak betah? Jadi apa yang informasi yang dari beliau itu kok saya pahami banyak kebohongan. Contoh, beliau itu mengatakan, oke Yi, pokoknya persoalan di Nasdem beres, Pak Alma itu kawan saya. Saya kan ayem, alhamdulillah, saya punya pimpinan langsung beresi. Tapi selang beberapa bulan, ternyata juga dari Nasdem juga manggil saya. Artinya apa? Ya harus ada bargaining dong, wong kami itu mengeluarkan rekom gitu loh. Itu saya maknai wong yo ning kene kelarnya yo kehadiran saya kok kemarin sudah bilang beres. Gitu loh. Termasuk di Gerindra juga begitu. Ketika kami menghadap ke DPD Gerindra sama beliau, sebelumnya juga beliau semua Gerindra beres pokoknya. Saya bangga itu. Tapi ternyata juga harus menghadirkan saya. Maka ketika kemudian kami bertengkar istilahnya dan sudah sampai pada klimaks, itu kan kemudian Gerindra itu meminta saya bagaimana kalau ini nanti penjenengan diusulkan lagi untuk menjadi calon dari Gerindra. Bukan dengan Pak Mugi? Bukan, sudah bukan. Nah, fase ini aku tanggane lalu itu pasti Pak Mugi juga tahu. Jadi artinya bahwa saya kalau dibilang menurut beliau tidak tahu itu pura-pura saja. Tahu pada saat itu. Sehingga pada saat itu kan semacam terjadi persaingan antara saya dengan Pak Mugi dalam rangka merebut rekom dari Gerindra dan Nasdem. Jadi masalahnya bukan setelah rekom. Bukan. Jadi rekom sudah masalah. Nah, kenapa saya melihat beliau kok tidak baik? Termasuk beliau juga bercerita kalau sering WA saya, sering nelpon saya. Sampai bosan katanya dia WA saya, karena ketika WA saya diajak kemana-mana selalu saya mengatakan ini ada acara, saya ada acara, selalu mengelak gitu loh. Nah, pernah memang ada satu kali justru malah ketemu langsung, saya diundang, ini pendukung Mendit saya itu di tempat Pak Sapuji atau apa itu di Dempet gitu. Nah, waktu itu karena hari raya mau bener-bener saya punya acara, wah pangapunten Pak Mugi wonten acara
Itu kemudian yang lain kapan lupa saya. Kalau salah 2 kali saya tidak bisa ikut beliau. Beliau pada saat itu sudah mengagendakan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh di Guntur. Juga bilang sama saya, insya Allah saya siap, tapi terus ada corona itu. Gitu loh. Tapi beliau karena seperti itu, bilangnya sering WA saya, sering nelpon saya, alasannya selalu saya ada acara. Saya sampai bosen saya WA beliau, kan seperti itu. Nah itu sebenarnya ada hal. Jadi pada saat sebelum Ramadan, pada saat itu beliau itu nembung sama saya, saya ini kebetulan kekurangan uang untuk kepentingan Petong. Saat itu seperti itu, entah untuk biaya apa, ini masih kurang. Nah, saya tolong penjenengan minjami saya 3 hari saja, 3 hari saja. Nanti saya kembalikan uang 150. Lu kok hari ini, besok bisa enggak Pak? Harus hari ini. Pada saat itu Masya Allah, saya 2 jam mungkin cari kesana kemari, apa yang saya punya saya ngasih, cari utangan lah pada saat itu karena hanya sehari, gitu kan. Akhirnya jadilah saya menyediakan uang 150 pada saat itu. Beliau janji pada saat ini WA-nya masih. Nah, beliau janji kalau mau mengembalikan 3 hari. Tak golek-golek. Nah, setelah itu pas itu ada pertemuan HPPN itu untuk koordinasi di rumah beliau, saya serahkan banyak saksinya itu. HPPN apa ya? HPPN itu adalah gerakan yang kami bangun bersama Pak Mugi, namanya Halakoh Penggerak Perempuan Mahdi. Waktu itu kan sudah mulai mengerucut, mengkristal, mulai mengarah kepada pembentukan Korcam, Kordes. Kalau saya menangkap di dalam wawancara saya sebelumnya juga di sini, Yai kan menyebut masalah yang sangat prinsip. Prinsipnya karena tidak memegang ucap atau bagaimana ya yang prinsipnya? Saya teruskan ceritanya. Ketika itu karena saya pinjam dan beliau janji 3 hari, saya nagih lewat WA lagi. Jadi ketika saya pinjami, nagih tanggal 17 yang saya kembalikan. Setelah tanggal 17 sama 18, dia WA juga enggak, belum siap juga enggak. Ini apa beliau lali atau apa? Akhirnya saya WA, sing wingi nika pripun? Napa ditagih niku lho isin. Lho ngoten. Oh nggih, mangke tanggal sekian. Kalau enggak salah dia tanggal 23. Setelah saya tunggu tanggal 23, juga enggak ada kabar sama sekali. Boro-boro misalnya minta maaf belum bisa, enggak sama sekali. Akhirnya kan setelah 2 hari saya harus nagih malih. Pripun niku? Niko saya khawatir ini akan mengurangi kredibilitas kita, karena yang saya tak utangi tahu persis bahwa ini adalah untuk kepentingan itu oleh penjenengan, dan seperti itu. Itu seperti itu. Nah, dia waktu itu berjanji tanggal 30. Nah, setelah tanggal 30 juga nggak ada lagi kabar itu, sehingga tanggal 1 atau 2 di bulan berikutnya saya WA lagi. Ya, beliau malah ngirimi saya dialognya stafet beliau sama orang yang kayaknya ditagih uangnya oleh beliau. Mulai saat itu saya tidak berani WA beliau, karena istri saya, Mas, WA aku tidak ada nagih hutang, wong sampeyan itu calon wakil. Dan beliau sudah tidak nyinggung-nyinggung itu lagi. Itu. Dan itu kan saya pikir begini, kok ora ana tembunge. Padahal saat itu benar-benar saya dalam kondisi masyarakat. Karena memang sebenarnya jalsah itu yang biayakan saya 100%. Yang semula beliau menanggung 100%, tetapi jalsah kemudian saya juga diutang. Jadi
saya katakan ini sangat prinsip dan sangat rahasia. Masuk masalah utang ini begitu Pak Omong. Saya sebelumnya bertanya ke Pak Mugi kaitan dengan alasan pisah, tetapi beliau mengatakan benar-benar tidak tahu. Sebelumnya sudah tahu ya? Sudah tahu, jadi saya sama pengurus Gerindra itu sudah menyampaikan surat permohonan untuk permohonan saya pisah. Apa istilah pernyataan pisah sama beliau Pak Mugi. Saya minta maaf. Sebentar ya, ini juga menyambung dengan ini. Saya bacakan. Sampai saat ini tidak bisa diklarifikasi. Sampai saat ini kami belum melihat surat pengunduran diri beliau. Sementara Yai tadi mengatakan di surat ke DPC Gerindra sudah pisah. Jadi begini, persoalan ini kalau saya sudah tidak berpasangan dengan beliau, sebenarnya beliau tahu. Pertama lewat jalsa, karena jalsa itu rapat beberapa kali. Yang kedua, secara resmi, kemudian saya kan memang mengirim surat ke DPP. Pada saat itu saya titipkan ke DPD untuk dibawa ke DPP. Surat ke DPP? Iya, titipkan ke DPD. Yang isinya adalah pengunduran diri. Pengunduran diri. Ya kan saya tidak tahu apa sudah sampai sana apa belum, saya tidak tahu. Nah, waktu itu memang wah ini ada yang kurang, bilangnya seperti itu. Jadi Yai memang sudah kirim surat pengunduran diri, bukan blurut tiba-tiba. Bukan. Jadi hanya secara formal sampai sana kan saya belum tahu karena dibawa oleh DPD. Tapi bahwa DPD adalah tahu kalau saya mau pisah sama Pak Mugi itu iya. DPD pasti tahu, DPD juga pasti tahu. Iya. Dan saya yakin karena memang faktanya belum sampai ke Pak Mugi, mungkin beliau bisa berkata kalau tidak tahu alasannya. Tidak tahu alasannya. Jadi ketika mengambil ini, saya kembali lagi mengambil rekom Gerindra hari Sabtu, kemudian hari Sabtu depannya tanggal 11 Juli, betul nggak ya? Satu. Yai Ali Masyun tidak lagi mengambil rekom dari Nasdem karena memang sebelumnya sudah ada masalah-masalah dan dia sudah memutuskan untuk berpisah sebelumnya. Pada saat itu saya itu juga ada bilang sama DPC dan DPD karena pengambilannya kan DPD. Yeah. Karena saya sudah memutuskan untuk mundur, tapi rekom kan datang. Maksudnya rekom datang itu sudah diinstruksikan oleh DPP harus diberikan. Iya. Nah, itu. Sehingga pada saat itu untuk DPC tidak berani menolak karena instruksi dari DPP. Iya. Nah, karena saya sudah memutuskan untuk mundur dan diminta mundur oleh para kiai, karena saya sampaikan alasan-alasan seperti yang dalam surat itu yang saya sampaikan kepada beliau, maka pada saat saya ingin mengambil itu saya karena dekat ya sama ketua DPC dan ketua DPD. Ini kalau saya tidak ikut gimana, kan begitu. Yeah. Karena sebelumnya sudah ada kata-kata ini nanti kalau belum ada kelihatan kesiapannya rekom tidak akan saya berikan. Kesiapan finansial, kan rekom tidak akan saya berikan. Sehingga ada istilah begini, nak penjenengan teko ya paling-paling akan dipermalukan, kan begitu. Yeah. Sehingga hati saya pada saat itu datang untuk dipermalukan. Artinya saya datang ke sana tapi rekom itu tidak dikasih karena belum memperlihatkan kesiapannya. Sehingga ini sebenarnya tak lakonane pada saat itu pikir saya di sana tidak untuk menerima rekom tapi untuk dipermalukan, ngerti loh. Nah, setelah itu kan kemudian menyusul Nasdem mau. Setelah Gerindra seminggu kemudian Nasdem. Satu saya sudah diskusi juga sama kawan-kawan yang di Partai Gerindra. Saya ngomong begini, ini saya sudah terbelenggu dua kaki saya. Besok Sabtu mungkin dua tangan saya. Selanjutnya mungkin leher saya akan terbelenggu. Karena saya sudah tidak sepaham sama Pak Mugi.
Ketika dua-duanya rekom kami pegang, berarti kan nanti kemudian daftar ke KPU. Iya. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Nggih. Tidak bisa karena persoalan yang menurut saya juga prinsip, saya melihat beliau itu sudah tidak sesuai dengan standar pimpinan yang saya bayangkan selama ini. Karena masalah-masalah yang Yai sebutkan tadi. Ya, jadi saya melihat beliau itu ada yang mestinya tidak harus berbohong, kenapa berbohong? Yaitu kemudian kan feedback setelah pertengkaran itu beliau mendistorsi. Berarti yang diomong ke ya ini kan orang benar. Karena dulu saya terima sekolah diutus Bu Mega, saya ada wasiat dari Mbah Maimun Zubair, kan seperti itu. Video call. Jadi kalau saya suruh maju untuk supaya diwakili oleh NU Muharrir. Pada saat itu saya bangga, wah rumah hebat. Kita sama Bu Mega diperintah katanya. Saya juga diperintah sama Bambang Pacul, Pak Bambang maksudnya PDI Perjuangan. Nah, pada waktu itu kan saya wah ini. Ya itulah kira-kira seperti itulah. Tapi ternyata dalam perjalanan kok seperti ini. Itu yang Yai tidak bisa terima. Betul. Dari sosok Pak Mugi dalam proses itu. Makanya saya sering matur Pak Mugi itu sahabat saya. Mungkin kami kalau ketemu bisa berangkulan, bisa saling tertawa, tapi ketika kita berbicara soal atau diwarai bisnis, apa berbicara soal umroh, tapi tentang Pilkada Demak, maaf, saya ngepak. Saya bicara seperti itu juga kepada kawan-kawan di Gerindra, kepada kawan-kawan yang sering mengikuti saya. Ini yang satu partai pada saat itu yang belum menentukan sikap kan P3. Di dalam proses setelah mengambil rekom di PD Gerindra, walaupun tadi sudah nggak happy kayaknya ya ini. Sehari kemudian kan DPP P3 ingin ketemu itu sebetulnya ingin memastikan apakah NU mendukung Mugi Ali, karena itu sudah pecah makanya P3 tidak mendukung, begitu. Jadi sebenarnya begini, P3 itu kan karena saya punya alumni di sana. Ya, pada saat itu beliau itu memberi lampu merah, lampu hijau karena saya dianggap ada hubungan emosional. Tapi dari pihak DPP sendiri itu kan masih banyak mempertimbangkan karena untuk di tingkat DPC dukungan sudah diberikan kepada ST-JOS pada saat itu. Cuma secara resmi itu belum diturunkan, belum diberikan. Nah, ini dua ceritanya panjang ini Mas, ceritanya panjang. Jadi ketika pasca saya pisah dengan Pak Mugi, saya diminta untuk maju lagi oleh Gerindra. Pada saat itu saya menjawab, kalau saya suruh maju lagi, saya suruh menjawab itu bukan wilayah saya. Jenengan matur para kiai, kira-kira saya itu apa disuruh mandek setelah pisah sama Pak Mugi atau suruh maju lagi gitu. Nah ternyata para kiai ini saya supaya mengabulkan permintaan Gerindra. Boleh. Nah sehingga muncul pasangan-pasangan pada saat itu saya sama Pak Mahmud, saya sama Mas Nurul, saya Mas Nur Ihsan. Itu adalah untuk dipasang-pasangkan di Senggato supaya di Demak tidak ada calon tunggal, kira-kira seperti itu. Nah otomatis pada saat itu kami juga berharap P3 turun ke kami. Cuma sebelum itu beliau itu sudah mengatakan kepala-kepala desa bahwa rekom P3 sudah di kamar, kata kepala desa. Nah waktu itu di sini kan diomongkan ketika tanggal 3 Juli atau berapa tadi, katanya rekom sudah di kamar, tapi sampai saat ini belum ada, mencela-mencela. Itu suaranya sengit sekali, ramai di situ. Seru sebetulnya. Seru. Nah hanya saja itu hal-hal yang sebelum wawancara ini tidak diketahui oleh masyarakat. Nah saya itu tidak enak. Saya bilang sama kawan-kawan kok ngeten piye, ning ngonggonku tak ceritain. Banyak yang cerita. Ada sebenarnya yang sekarang di kubu sebelah itu.
tidak sebut orang ya. Ketika di sini pripun, saya ceritakan ini loh begini, nangis di sini. Ketika mengetahui ceritanya. Nangis dan ada saksinya, ngambil tisu, sesenggukan nangis. Nggih. Menurut aku rumangsa aku ya keronto-ronto kalau aku kok wis temen dibegitukan. Nggih. Walaupun sekarang juga sana, tapi tidak mau saya sebut namanya lah. Nggih, nggih. Pak Mugi dan Yai Ali Mahsun kan lahir dari Jalsah. Ada 8 ulama Yai yang tanda tangan Jalsah itu, Yai ya. Ini dokumennya barangkali saya untuk mengingatkan saya sebutkan ada di Jalsah itu ada 8 penanda tangan, yaitu Yai Haji Hanif Muslih, Yai Haji Muhammad Asyik, Yai Haji Zainal Arifin Maksum, Yai Haji Yasin Masyadi, Yai Haji Aminuddin Masudi, Dr. Kiai Haji Arif Khalil, Kiai Haji Ghazali Ihsan, dan kemudian yang ke-8 Kiai Haji Baidowi Misbah. Betul ya? Betul. Sikap beliau, kemudian sikap para kiai ini kemudian bagaimana ya dengan setelah kok ada ada sesuatu yang ketidaksepakatan dalam proses Pak Mugi dan Yai dalam prosesnya. Jadi gini, Jalsah itu memberikan dukungan kepada Mugiono Ali Mahsun. Mugiono Ali Mahsun. Pasangan. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kan saya sama Pak Mugi ada masalah itu. Ada masalah tadi yang saya sampaikan, ya. Saya sampaikan kepada Jalsah itu. Ya. Kemudian Jalsah juga rapat-rapat untuk ngudari itu bagaimana. Kan setelah Jalsah 30 Desember itu ada rapat-rapat lagi. Rapat-rapat tapi khusus tidak mengundang orang besar. Yeah. Itu istilahnya muasisnya, pendirinya. Itu masih Jalsah ya. Ya, di rapat-rapat itu yang akhirnya juga dipahami oleh Jalsah bahwa saya sudah tidak berpasangan lagi dengan Pak Mugiono. Iya. Ya loh. Nah, itu fase sudah rampung. Setelah itu tadi saya ceritakan karena saya ada diharapkan untuk maju lagi. Nah, Pak Mugi kan tetap maju kan seperti itu. Jadi dukungan Jalsah sebenarnya sudah selesai. Sudah nggak ada, sudah nggak ada karena satu paket itu sudah bukan satu paket lagi. Ya, bahkan yang saya dengar Jalsah juga pecah. Yang saya dengar karena setiap kali rapat Jalsah kan saya nggak ngerti. Muasis Jalsah tadi. Ada yang ya gini aja toh, Pak Mugi itu dicarikan wakil, wong yang mundur Pak Ali Mahsun. Ada yang berpendapat bahwa Pak Mahsun mundur itu kan karena ada alasan. Nah, harus kita tarik karena kemarin kita usulkan itu kan sebagai pasangan ideal. Karena informasi yang diterima oleh Jalsah yang saya sampaikan, saya keberatan untuk berpasangan dengan Pak Mugiono dengan alasan ABCD. Wis ono tarik. Habis itu sudah selesai. Gitu. Jadi Jalsah iki bubar dhewe ngono, Mas. Setelah itu proses politik tadi mengapa Yai harus mengklarifikasi pernyataan Pak Mugiono dalam wawancara dengan saya sebelumnya? Ini yang ada kronologis itu dirasa tidak tepat dan merugikan. Ya kalau menurut saya ini kronologi tidak tepat. Jadi saya itu kan tidak terlalu memperhatikan apa yang diwacanakan oleh kubu sebelah. Ya seperti komitmen saya yang saya aturkan jenengan wawancara yang tempo hari. Kalau perusahaan prinsip sudah saya keluar lah kalau mau klarifikasi ke sini saja. Mungkin ini dalam persoalan politik saya mungkin dianggap dulu, tapi itu adalah prinsip saya. Saya sering dapat wadulan, karena hanya wadulan saya anggap fitnah. Contohnya bahwa saya itu dibeli oleh Pak Halim. Ya, ini salah satu isu yang
berkembang. Nah, Sebenarnya bagaimana ya itu? Pak Halim tuh ketemu saya tidak pernah pada saat itu kok. Buru-buru kok dibeli ketemu aja tidak pernah kok. Jadi itu adalah bohong. Makanya ada tim saya dekat tuh yang ngomong kalau bisa membuktikan Pak Masun dibeli Pak Halim, coba buktikan. Nanti Pak Masun mau mengganti 2 kali lipat karena yang ngomong. Ada yang ngomong begitu. Tim saya seperti itu karena memang saya tidak ada hubungan sama Pak Halim. Enggak. Itu bohong. Kowe wong wadul tengene kula, saya juga bilang, udahlah biarinlah. Lah ngeten kan mencemarkan iki. Saya tidak orang terkenal, tercemar enggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi dia semakin menfitnah, pada saatnya itu jatuhnya akan lebih sakit. Saya bilang seperti itu. Bagaimana ya tadi isu dibeli Pak Halim itu? Ya saya juga tidak mudeng, mungkin apa namanya, ya biasalah sakit hati. Ya, kan Pak Halim terkenal uangnya banyak. Saya dibeli apa gitu, apa kan tidak mudeng ya. Dan itu tidak Yai tanggapi? Enggak. Saya. Ada lagi Yai yang kira-kira yang harus diluruskan dari wawancara saya sebelumnya? Jadi saya pikir begini Mas, setelah saya dikabari juga tentang tayangan-tayangan medsos sebelah, karena saya tidak begitu intens melihat. Ketika diwadili, ya kalau saya ada yang wawancara lagi ya saya jawab apa adanya. Saya bilang seperti itu. Makanya tadi saya beberkan, beliau punya tanggungan utang sama saya, bahkan sampai sekarang juga belum dilunasi, tidak ada kabar. Itu juga saya sampaikan. Itu karena ya dengan amat sangat terpaksa. Yang kemarin saya ngomong udah tidak usah ngomong-ngomong. Dalam wawancara pertama saya di sini. Dan saya juga berharap karena penjenengan wartawan, dengan kan pasti netral. Tapi bagaimana penjenengan bisa menyajikan itu informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat yang sebenarnya. Karena goreng-gorengan ini banyak, ada tayangan video yang karena video ini short ya, pendek, itu saya melihat bahwa keputusan jalsah bla 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 belakangnya gambar. Jadi manipulasinya luar biasa. Tapi sekarang orang main di medsos kan semua orang paham seperti apa. Saya kira itu permainan Pilpres kemarin juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bagi kita. Ya saya berharap masyarakat itu apalagi warga NU kalau ada informasi apalagi terkait dengan aib orang, terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan instabilitas, tabayun kan ulangi DGN, tapi itu maknanya klarifikasi. Dan itu banyak dilakukan kepala desa yang datang ke sini. Nah, Pak Mugi mengatakan sering WA saya. Yang paling sering adalah ketika saya diajak untuk mengambil rekom dinas. Dan saya memang sudah tidak siap. Dan saya mengistilahkan kalau saya hari ini ngambil rekom dinas, berarti saya akan membelenggu tangan saya. Setelah 2 kali saya terbelenggu oleh rekom Gerindra. Karena sudah ketidaksepahaman yang sangat prinsip. Dan saya bahkan tidak di rumah, saya pergi, kebetulan ada acara, kalau itu acara penting kan acara yang lain yang saya batalkan. Ini ternyata ada banyak cerita menarik yang barangkali tidak semua masyarakat atau sebagian besar masyarakat tidak mengetahui ya pasti sebagian masyarakat pasti tidak, hanya orang-orang tertentu. Tapi ini saya nyatakan bahwa kawan-kawan di DPC Gerindra itu sangat-sangat tahu saat dia diam karena pura-pura tidak tahu. Dan saya mengatakan bahwa problem ini sebenarnya beliau Pak Mukino juga tahu, cuma beliau bicara secara formal karena tidak ada surat yang beliau terima mungkin pengundurannya. Yang ceritanya tadi saya titipkan di DPD kan saya kemudian tidak tahu. Pengundurannya bukan kepada Pak Mukino tetapi kepada DPP tentunya. DPP melalui DPD. Karena yang ngasih rekom kan DPP. Mau tak
kan itu kan ada tembusannya Mas tadi, ada tembusan. Karena belum sampai di sana kan berarti belum sampai ke Pak Mugi. Iya. Saya ini juga, ini barangkali banyak kertas. Saya memang Yai Ali Masyun tadi memberikan beberapa dokumen ke saya diantaranya. Dan ini insya Allah jasa-jasa tahu kok. Iya. Wong saya Ali, bahkan dari Nasdem juga tahu. Tapi saya tidak tahu apa dalam persoalan politik hal itu bisa menjadi tidak penting, saya tidak tahu. Tapi bahwa itu adalah sikap saya secara pribadi, wong aku sing nglakoni kok. Nggih. Jadi pada saat itu kan tidak bisa dipaksakan. Nggih, saya kan seperti itu. Jadi saya hanya berpikir begini, kalau ini tak terus saya jelas tidak kuat. Pertama, saya sudah tidak cocok sama kepribadian beliau, khususnya berkaitan dengan pilkada. Sekali lagi, khususnya dengan persoalan pilkada. Karena pilkada adalah milik pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya uang saya aja itu tidak dikembalikan, kalau saya dipermainkan seperti ini terus, padahal sampai hari H itu adalah masih panjang. Pasti saya tidak akan bisa nyediakan duit untuk saya mubeng dan seterusnya untuk biaya operasional saya. Nah, saya mau minta siapa? Nah, lebih baik saya mandek di sini. Sehingga saya mandek itu puas rasanya, saya puas mandek pada saat itu. Karena tidak terbelenggu. Ya, saya puas. Ya ada kawan-kawan, loh Rekompos datang kok enggak, nanti kalau Pak Mugi jadi, loh saya justru yang khawatir kalau saya terpilih masyarakat, Ali Masyun, wakilnya Pak Mugi jadi pejabat, saya khawatir, saya akan bertengkar terus selama 5 tahun. Wong sebelum ini sudah tidak sepaham. Mula aku guyon-guyonan, waktu kuwi aku ganti nomor teleponku. Gue ngaji, wis ngaji meneh, karena biasanya mulang aluga. Nah, bahkan Pak Mugi saya ajak berdiskusi sebenarnya lewat surat. Ini pun jenengan ana kopiane niki surat. Ternyata beliau jawabnya tidak esensial sama sekali. Artinya beliau memang tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dalam hati saya. Seandainya bisa terjawab, mungkin bisa diperbaiki lagi. Ini suratnya ini saya copy, buktinya masih ada. Jawabnya tidak menyentuh esensi sama sekali. Padahal di sini ada kata-kata yang menurut saya sangat keras menurut saya. Tak bacakan. Ini sangat keras menurut saya. Terkait ke Jakarta kemarin, mohon maaf saya tidak ikut karena ada acara di Salatiga. Tapi kenapa saya berbicara dan usul? Maksudnya usul supaya tidak usah ke Jakarta, urusnya aja di DPC dan DPD Rekom sudah ada, kan begitu. Karena saya menilai argumentasi jenengan tidak masuk akal, lucu, logika rendahan pun bisa mengambil kesimpulan. Saya tidak ingin gara-gara tidak punya uang dipermainkan. Jadi saya merasa bahwa saya dipermainkan karena dia mau menanggung saya 100%. Walaupun buktinya nihil. Ini semua saya sampaikan karena Pak Mugi sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Saya tidak perlu malu-malu. Saya tidak suka pencitraan terlebih dalam kalangan sendiri. Karena bagi saya itu adalah kebohongan. Pada saatnya pasti akan ketahuan. Saya mohon maaf sekiranya kata-kata saya ini membuat hati tidak berkenan. Daripada mengurus sakwasangka dan membuka peluang dosa, lebih baik saya tumpahkan hati saya ini. Ini saya sampaikan ini surat ya lewat pada beliau. Dan ini di print ya? Di print dan ini muasis juga tahu. Sampai saya ekstrem begini, monggo jenengan gali sing dalam. Walau saya sehari-hari mulang anak-anak alif ba, sedikit-sedikit pernah ngaji ilmu logika, ilmu jiwa, personality plus belajar teori politik. Saya sebenarnya ngajak diskusi beliau, jawabnya enggak masuk ke esensi sama sekali. Jawabnya beliau bagaimana? Setelah saya ditimbali ke Jakarta, hasilnya terang benderang dan bisa ada pencerahan terhadap gajah yang sedang berbeda pendapat. Menawi Pak Kiai bisa ikut ke Jakarta waktu itu pasti pulang dengan tersenyum. Gajah di DPP. Padahal saya sebenarnya memacam dia untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan. Nah ketika P3 datang ke sini saya pikir juga saya mohon maaf, saya sebenarnya apa? Iya enggak juga, saya enggak ngerti itu. Bisa seperti itu beliau.
Kayaknya yang kemarin dijanjikan dia apa nggak jadi beban bagi beliau. Itu hal prinsip yang tidak bisa ditolerir. Betul. Nah kemudian terkait dengan P3 yang tadi sampai jenengan tanyakan ketemu di Haris, itu ceritanya begini, bahwa beliau kesini ngajak saya sowan ke Gus Yen. Gus Yen itu kakaknya Gus Bat yang sekarang jadi pasangan beliau. Nah waktu itu Roy Surya PJN itu Mas. saya tuh kan nggak enak rasanya gimana, yes monggo. Tapi waktu itu sudah crash, sudah apa terjadi pertikaian. Nah pada saat itu hari Minggu sehari setelah ambil rekom di Gerindra yang nggak happy tadi. Nah waktu itu dari P3 itu kan masih menunggu ada penjajakan apakah benar sih Mugi Ali ini didukung oleh warga NU kan gitu. Nah waktu itu ada perbedaan pendapat. Tempatnya ada yang minta di hotel, Pak Yai mboten kerso. Kalau tidak di pondok yo di pondok saya ya di pondok Futuya saja. Waktu itu seperti itu. Lah, ketika sampai malam karena beliau Yai Hanif belum ada kabar, beliau memutuskan untuk tidak berangkat. Karena waktu itu yang nggak kerso tadi Yai Hanif pada saat itu karena belum ada kabar sampai malam. Nah waktu itu juga saya ikut beliau enggak hadir. Itu jadi malah saya tidak tahu kalau acaranya di Haris saya. Ini berdasarkan kronologi dari Pak Mugiono. Terima kasih Yai atas waktunya. Senang. Tidak usah diperpanjang persoalan. Tapi ya sudah apa-apalah karena sampean wartawan tugasnya memang harus memberikan informasi kepada masyarakat yang sedetail-detailnya. Ya nanti kan endingnya tergantung masyarakat. Masyarakat yang akan menilai pada tugasnya jenengan kan golek warta. Terima kasih Yai, senang kesini. Itu tadi bincang-bincang ngobrol saya dengan Yai Haji Ali Mahsun kaitan dengan misteri atau drama permisah atau perpecahan Pak Mugiono dan Yai Ali Mahsun. Monggo masyarakat menilai bagaimana karena semuanya nanti ujungnya ke masyarakat ya ini. Untuk seluruh warga Demak, terima kasih telah setia melihat tayangan channel Kabar Wahyu. Saya berkomitmen menyuguhkan bahasan-bahasan teraktual terkait Pilkada Demak hingga Desember nanti, khusus untuk seluruh warga Demak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bila suka share video ini agar bisa dilihat semakin banyak warga Demak. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, terutama pada masa pandemi seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.